bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adra Ditya, kelas 14 nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul manusia Indonesia, mulai dari teori-teori yang mengungkapkan bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia sampai dengan pendatang berikutnya yang membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai macam suku, ras, agama, dan budayanya. Sebagai generasi bangsa, kita tentu perlu mengetahui bagaimana sejarah teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini agar bisa belajar banyak hal tentang perkembangan corak hidup leluhur bangsa kita. Kita mungkin lebih populer dengan sejarah bangsa kita, mulai dari penjajahan Belanda sampai akhirnya masa sejarah kemerdekaan negara Indonesia. Padahal, jauh sebelum menempati masa sejarah itu, kita juga memiliki sejarah bagaimana akhirnya kita memiliki beragam suku dan budaya di beberapa wilayah. Mulai dari Sabang sampai Merauke, memiliki sejarah panjang hingga akhirnya masuk menjadi suku bangsa Indonesia. Ada 4 teori utama yang mengungkapkan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, teori yang pertama yaitu teori Yunan. Teori Yunan merupakan teori yang menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok bagian selatan. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi tersebut melalui 2 gelombang, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar di Afrika sampai dengan Pulau Paskah di Chili. Teori Yunan ini masih sangat lemah dan kurang akurat. Hal itu disebabkan karena teori ini cuma berdasar pada bukti-bukti kesamaan secara fisik, temuan benda-benda bersejarah yang mirip, serta kebudayaan megalitikum saja. Selanjutnya yang kedua, yaitu teori Nusantara. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Indonesia. Teori Nusantara didukung oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Sultan Takdir, Ali Syahbana, Goris Keraf, dan John Crawford. Teori Nusantara menekankan bahwa masyarakat Kepulauan Indonesia telah memiliki kebudayaan tinggi, didasarkan pada penelitian bahasa dan budaya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu teori out of Africa. Teori ini merupakan teori yang berdasarkan pada penelitian DNA mitokondria gen perempuan dengan gen laki-laki. Teori ini menyatakan asal-usul manusia di berbagai belahan dunia berasal dari Afrika. Teori ini didukung oleh Max Ingman. Manusia dari Afrika tersebut kemudian melakukan migrasi ke wilayah di luar Afrika. Tujuan pertama migrasi tersebut adalah Asia Barat. Jalur yang ditempuhnya ada 2. Jalur yang pertama yaitu mengarah ke lembah Sungai Nil, melintas semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arab Levant. Jalur yang kedua yaitu melewati Laut Merah. Setelah memasuki Asia,
Ada beberapa kelompok yang tinggal sementara di Timur Tengah, dan kelompok lainnya melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pantai di Semenanjung Arab menuju ke India, Asia Timur, kemudian Indonesia. Lalu yang keempat yaitu teori Out of Taiwan. Teori ini dikemukakan oleh Peter Bellwood dan Robert Blass. Dikenal dengan pendekatan kebahasaan, keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Akar dari rumpun Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa yang ada di Taiwan yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Asal-usul persebaran nenek moyang di Indonesia. Menurut pendapat Sarasin bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Pada mulanya mereka tinggal di Asia bagian Tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga berbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang mendiami Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Pendatang berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Para pendatang baru itu jumlahnya lebih banyak dari penduduk asli. Kedatangan mereka diperkirakan membuat orang asli dan imigran pertama mencari hidup yang lebih aman baginya di pedalaman. Nah, pendatang baru tersebut diantaranya bangsa Melanosoid, Negroid dan Wedit, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Baiklah, kita akan bahas mulai dari Melanosoid sampai dengan Deutero-Melayu. Yang pertama ada bangsa Melanosoid. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping ini merupakan suku Asmat yang mendiami wilayah Papua. Suku Asmat di Papua merupakan salah satu suku di Indonesia yang menjadi keturunan bangsa Papua Melanosoid. Bangsa Papua Melanosoid diperkirakan berasal dari Teluk Tonkin. Pendapat ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek yang ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Hoabin. Para arkeolog juga menyatakan bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid terpengaruh kebudayaan Baskon Hiabin. Ciri kehidupan bangsa ini antara lain termasuk rumpun Vedot australoid, ciri fisik kulit hitam, berbadan kekar, rambut keriting, bibir tebal, hidung mancung. Kebudayaannya digolongkan pada budaya Mesolitikum. Pola hidupnya semi-nomaden dalam kelompok-kelompok kecil, hidup dengan sistem berburu dan mengumpulkan makanan, mengenal teknologi baru seperti teknik pembuatan api dengan menggesekkan ranting pohon atau batu, serta sudah mengenal sistem perladangan. Daerah persebaran bangsa ini dapat ditemukan di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, serta orang-orang Papua Melanosoid di Pulau Papua dan Kepulauan Melanesia. Selanjutnya yaitu Negroid dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sendiri sudah terlebih dahulu dimasuki oleh orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito itu sendiri diberikan oleh orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu orang-orang yang memiliki kulit hitam, sangat mirip dengan jenis-jenis Negro. Wedit terdiri dari orang-orang dengan kepala mesosepal dan letak mata yang dalam sehingga terlihat seperti berang, serta berkulit coklat tua dengan tinggi rata-rata untuk laki-laki 155 cm. Persebaran orang-orang Wedit di Indonesia cukup luas.
misalnya di Palembang dan Jambi, Siak, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya yaitu bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan, sebuah wilayah lembah Sungai Yangtze, Tiongkok bagian selatan. Bangsa Proto-Melayu membawa kebudayaan yang lebih tinggi daripada kebudayaan bangsa Melanesia. Proses migrasi bangsa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bencana alam berupa banjir akibat meluapnya Sungai Yangtze dan sungai-sungai lain di wilayah Tiongkok bagian selatan. Desakan suku-suku liar yang datang dari Asia Tengah, serta peperangan antar suku. Mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka pada awalnya menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ciri fisik bangsa ini antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Kebudayaannya termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Suku bangsa Indonesia yang merupakan keturunan ras Proto-Melayu antara lain suku Dayak di Kalimantan, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Sasak di Lombok, suku Nias di pantai barat Sumatera, suku Batak di Sumatera Utara, dan suku Alas dari Aceh. Lalu yang terakhir ada ras Deutro Melayu. Deutro Melayu merupakan ras yang datang atau berasal dari Indochina dari bagian utara. Menurut penelitian, Deutro Melayu merupakan percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Mereka sendiri membawa kebudayaan baru yang berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Ciri-ciri bangsa ini antara lain ciri fisik tinggi badan 135 sampai 180 cm, berat badan 30 sampai 75 kg, warna kulit kuning langsat dan coklat hitam, warna rambut antara coklat dan hitam, bentuk rambut antara lurus dan keriting. Ciri fisiknya tidak jauh berbeda dengan mayoritas orang Indonesia saat ini. Suku bangsa Indonesia yang merupakan keturunan ras Deutro Melayu antara lain suku Jawa, suku Bugis, suku Minangkabau, dan suku Bali. Bangsa ini memiliki kebudayaan lebih maju daripada Deutro Melayu. Dilihat dari kemampuan membuat benda-benda dari logam seperti kapak corong, nekara, dan bejana perunggu. Dengan demikian, proses interaksi antar bangsa pada masa kini telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, terutama setelah terjadi migrasi nenek moyang bangsa Indonesia. Proses interaksi antar bangsa menyebabkan munculnya berbagai kebudayaan baru. Hal ini menyadarkan kita mengenai pentingnya interaksi antar bangsa. Sebagai generasi muda yang hidup pada era globalisasi, kita memiliki peran penting melestarikan budaya bangsa. Salah satunya dengan mencintai budaya dan tanah air Indonesia. Dengan mencintai bangsa dan budaya, kita tidak kehilangan identitas diri dalam interaksi antar bangsa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.